Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairan min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada suasana bulan Ramadan 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi tahun ini, kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Pada kesempatan ini kami berharap mudah-mudahan seluruh kaum muslimin dapat mengambil bagian untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah potongan hadis Rasulullah dinyatakan bahwa Ramadan itu awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah itqum minan nar. Maka pada kesempatan yang relatif singkat ini, kami ingin menyampaikan sedikit tausiah mengingatkan kita tentang amalan-amalan utama di 10 hari dari akhir Ramadan, atau dengan kata lain tentunya amalan ini kita ikut yang semampu kita sesuai dengan apa yang pernah dibuat Rasulullah. Kendati pun terus terang tentunya tidak semua amalan yang dibuat Rasulullah di 10 hari akhir Ramadan dapat kita ikuti sepenuhnya. Maka Rasulullah mengkhususkan puluhan akhir dari 21 sampai 30 ataupun dari 20 sampai 29 dari bulan Ramadan dengan beberapa ibadah yang beliau tidak kerjakan di malam-malam yang lainnya atau sebelumnya. Di antara ibadah-ibadah yang beliau istimewakan itu antara lain, pertama, menghidupkan malamnya. Yang kedua, membangunkan keluarganya atau istrinya untuk sholat di malam-malam yang 10 itu. Yang ketiga, mengikat kain pinggangnya atau mempererat tali pinggangnya. Yang keempat, melambatkan berbuka hingga bersahur. Yang kelima, mandi di antara maghrib dan isya dan menghiaskan diri diam-diam yang diharapkannya Lailatul Qadar. Yang keenam, berdaya upaya dengan segala kesanggupan dan kesungguhan mencari Lailatul Qadar. Yang ketujuh, mengerjakan iktikaf dalam masjid pada malam-malam yang terakhir dalam bulan Ramadan tersebut. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bicarakan sedikit dari 7 amalan ini yang tentunya karena waktu kita terbatas akan kita coba menyampaikan beberapa hal yang satu sama lain saling berhubungan. Yang pertama,
menghidupkan malamnya itu, yakni beliau berusaha untuk melaksanakan amalan-amalan yang lebih meningkat dibanding amalan dari 1 sampai 10 Ramadan. Antara lain, kalau sudah sampai di 10 Ramadan yang terakhir itu, beliau membangunkan istrinya untuk sholat di malam-malam yang 10 itu. Ini barangkali tentunya belum kita bisa semua mampu untuk membangunkan istri kita untuk beribadah bersama-sama di tengah malam. Karena terkadang jangankan istri kita, kita sendiri pun terkadang masih terbatas untuk bangun melaksanakan ibadah. Kemudian tentunya juga menguatkan atau mengikat kain pinggang. Ini maknanya adalah berupaya untuk tidak terlalu mendekati atau menggauli istri-istri di malam yang ke-10 dari akhir Ramadan, sehingga tentunya tidak mengganggu melaksanakan ibadah-ibadah. Dan ini juga perlu menjadi contoh bagi kita. Kemudian yang lain lagi adalah melambatkan sahur hingga melambatkan berbuka, sehingga dalam riwayat terlihat pernah beliau berbukanya sampai sahur. Nah, sebenarnya ini mengingatkan kita sekalian dan contoh, karena tanpa kita ketahui barangkali sebahagian saudara-saudara kita itu masa berpuasanya amat panjang, sehingga hal itu sudah pernah diamalkan Rasulullah. Misalnya saudara-saudara kita yang berada di negara pecahan Uni Soviet yang berdekatan dengan kutub utara, mereka itu berpuasa sampai 22 jam. Mari kita bayangkan, 22 jam, berarti begitu berbuka, sholat tarawih, kemudian sahur sudah puasa kembali. Artinya Rasulullah sudah memberi contoh bahwa ada umat Islam suatu saat yang puasa lebih lama dari yang lain karena posisi tempat dan keberadaannya. Nah, ini barangkali dari awal tidak terpikirkan oleh orang Islam ketika itu, tapi sekarang ternyata bahwa ada umat Islam yang berpuasa demikian lama karena situasi dan tempatnya. Nah, kemudian beliau juga mandi di antara maghrib dan isya, kemudian berpakaian yang bagus dan dicintainya, dan diam-diam diharapkannya dia berupaya untuk mencapai malam Lailatul Qadar. Barangkali seperti yang sudah sering kita dengar bahwa Lailatul Qadar itu mempunyai keistimewaan. Mari kita perhatikan arti makna dari surah Al-Qadar yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Apakah yang dimaksud dengan malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Turunlah malaikat dan ruh padanya dengan izin Tuhan mereka. Selamatlah malam itu hingga terbit fajar. Artinya ada suatu malam yang nilai pahalanya lebih 1000 bulan. Nah, jadi ini diusahakan untuk direbut dan bisa diikuti oleh Rasulullah. Maka kita juga berusaha malam-malam Lailatul Qadar itu untuk bisa bangun dan melaksanakan amalan-amalan dan doa, karena malam Lailatul Qadar itu mempunyai keistimewaan. Dan demikian juga dalam hal-hal tertentu, mari kita berusaha sebaik mungkin kalau bisa iktikaf di masjid menjelang akhir-akhir Ramadan. Dan tentunya ini juga sebuah PR bagi kita. Kalau memungkinkan, hendaknya seluruh masjid-masjid bisa terbuka 24 jam, sehingga ketika malam pun ada jamaah yang iktikaf,
dapat terbuka dan masuk ke masjid. Tapi barangkali ini masih pekerjaan yang panjang yang perlu perhatian khusus karena berbagai pertimbangan. Alangkah bahagianya kalau kita umat Islam bisa iktikaf, apalagi kalau rumahnya berada dekat masjid. Maka hendaknya amalan-amalan yang dilaksanakan Rasulullah ini, kendati pun keseluruhannya tak mungkin kita ikuti, marilah kita ambil beberapa bahagian yang mungkin kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, diberikan juga sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga berupaya semaksimal mungkin. Kalau bisa di malam 10 terakhir itu meningkatlah amal-amal kita dalam mengisi amaliyah Ramadan, sehingga tentunya manfaat Ramadan itu akan lebih kita rasakan, karena malam 10 Ramadan yang terakhir itu adalah malam-malam kebebasan dari api neraka, itqum minan nar, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Semoga hendaknya dengan melaksanakan amalan-amalan ini bisalah kita kembali nanti suasana Idul Fitri dalam kesucian seperti bayi yang baru dilahirkan ibu. Karena kata Rasulullah, termasuk orang-orang yang celaka apabila berlalu Ramadan tapi dosanya tidak terampuni. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amaliyah Ramadan, terutama di penghujung 10 Ramadan. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk dapat memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.